Halo guys, selamat datang kembali di channelnya Linggapuri guys. Video kali ini kita akan mencoba membahas tentang pendapat atau komentar bule tentang perbedaan DPR kita dengan DPR yang ada di luar negeri guys. Ternyata dari komentar atau pendapat bule ini sangat bikin kita kaget guys ya. Ternyata jauh sekali perbedaan-perbedaannya, mungkin dari segi fasilitas yang didapat, gaji yang didapat, dan lain sebagainya guys. Video ini pasti menarik guys, jadi ikuti sampai selesai guys ya. Nah, yuk kita gas video sekarang guys. Let's go. Perbedaan tunjangan rumah DPR di Eropa versus Indonesia, cek. Kemarin aku bikin video kalau di Indonesia 50 juta per bulan, kalau di Bosnia 5 juta per bulan. Tapi yang 5 juta per bulan itu tuh hanya orang yang tinggal 70 km lebih dari yang tinggal 70 km dari kilometer kantor atau di kota itu gak dapat tunjangan sama sekali. Jadi mereka mau gak mau harus sendiri bayar tempat tinggal. Dan itu pun gak kasih cash, tapi emang negara langsung bayar ke penyewa. Jadi gak bisa negara langsung bayar ke penyewa. Gaji anggota DPR negara maju di Eropa yang gak jauh sama gaji rakyat jeletongnya. Gaji kotor anggota parlemen di Jerman Ini dia 10.000 euro per bulannya. Kelihatan banyak, gaji tapi anggota gaji parlemen ini yang ada di memotong Jerman. pajak yang gedung banget. Dan gaji ini masih setara dengan eksekutif atau profesional di Jerman. Norwegia termasuk negara maju, stabil dan sangat makmur. Gaji anggota dewan per bulannya sekitar 92.000 NOK alias 145 jutaan. Gaji rata-rata rakyatnya mencapai 60.000 NOK per bulan, atau kalau dirupiahin mencapai 95 juta. Catat lagi, ini negara yang sangat maju dan sangat aman banget. Tahu dong kalau di Swiss penuh dengan hawa-hawa kemewahan. Yang tinggal Swiss. juga orang-orang keyong reyong. Jadi anggota parlemen di sini cuma kerja sampingan, bukan dibayar per bulan. Anggota parlemen di situ cuma hanya sampingan begitu katanya. Swiss franc atau sekitar 8,9 jutaan. Jadi kalau dikira-kira mereka dapat 80 jutaan lah per bulan. Filosofinya buat mereka politik itu tugas warga negara, bukan karir untuk jadi kaya raya. Jadi kesimpulannya biar negara yang maju berarti Anggota DPR Swedia tak dapat tunjangan mobil dan rumah, tak pantas kami diistimewakan. Ini menarik nih. Kok bisa sih pejabat hidupnya nggak diistimewakan? Apakah ini cerita fiksi? Bukan nih. Sama-sama Kompas dan CNN. Ternyata anggota DPR di Swedia emang begitu. Nggak dapat tunjangan mobil dan nggak dapat tunjangan rumah. Mereka juga nggak hidup bermewah-mewahan dan harus naik transportasi umum. Karena biasa-biasa aja. kebijakan yang menekankan kesederhanaan dan kesetaraan antara DPR sama rakyat. Walaupun gaji mereka termasuk gede, sekitar 98 juta per bulan. Warga Swedia bilang, sayalah yang gaji anggota DPR. Saya tak lihat alasan perlu beri mereka kehidupan mewah. Makanya Swedia bisa masuk ke daftar 10 negara paling bahagia di dunia. Dan dia juara 4. Contoh perusahaan Swedia yang mendunia itu kayak IKEA, H&M, dan Spotify. Kalau Indonesia gimana? Dari seluruh negara bahagia di dunia, kita peringkat 80. Nah, yang menarik, kita ada berita ini juga. Anggota DPR tak lagi dapat rumah dinas. Diganti tunjangan perumahan 30-50 juta tiap bulan. Netizen komen, sederhana tapi bikin rakyat marah. Ekonomi lagi sulit, mereka tambah tunjangan elit. Orang larinya kemari apa gimana? Rakyat kebagian tipesnya doang. Kalau menurut gue gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Anggota DPR Swedia tidak dapat tunjangan mobil dan rumah. Tugas kami mewakili rakyat, tak pantas diistimewakan. Kami ini tak berbeda dengan warga kebanyakan. Tugas utama kami adalah mewakili rakyat. Ingat, mewakili rakyat. Jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapat banyak fasilitas atau gaji tinggi. Pak, nggak tahu aja ya kan wakil rakyat di Indonesia itu seperti apa, Pak fasilitasnya, Pak ya. Yang di Indonesia yang wakil rakyat itu cuma namanya, Pak ya kan, Dewan Perwakilan Rakyat itu cuma nama. Kerjanya nggak ada mewakili rakyat, Pak. Dan tunjangan sama gajinya, bisa ngalahin presiden, ya kan? Bisa di atas rakyat jauh. Harusnya kalau mewakili rakyat ya gajinya di bawah rakyat, ya kan? Dan tidak layak mendapat gaji tinggi dan fasilitas. Bener nih kalau di Swedia. Tapi kalau di negara kita, perwakilan rakyat, pelayan masyarakat, sebagai raja dan diistimewakan. Itulah Republik Indonesia. katanya Itu dia guys. Jadi makanya di sebagian negara besar itu menganggap anggota parlemen atau DPR itu hanya sampingan dan tidak pantas untuk diistimewakan. Biasa-biasa aja begitu katanya guys. Ya, kita gas kembali.
gaji anggota DPR di Indo mau dinaikin ya jadi 3 juta per hari. Tapi kalian ada yang kepo nggak sih gaji anggota DPR di Belanda atau Tweede Kamer itu Ini ada berapa per Belanda. bulannya? Yuk kita bahas. Jadi anggota DPR di Belanda per bulannya itu dapat 9.000 sampai 10.000 euro per bulan. Itu bruto ya guys ya. Jadi gaji anggota DPR di Belanda itu juga masih harus dipotong pajak karena mereka juga manusia biasa. Dan anggota DPR adalah sebuah pekerjaan di sini. Karena rata-rata anggota DPR di Belanda itu ngehasilin sekitar 100.000 sampai 106.000 euro per tahunnya. Mereka itu bayar pajak sekitar 49% menurut KVK ya guys ya. Jadi di sini itu ada Dutch tax bracket namanya. Jadi semakin tinggi penghasilan, pajak yang kalian harus bayar itu juga semakin besar. Jadi mereka itu per bulannya dapat sekitar 4.600 sampai 6.000 euro per bulan. Menurut kalian gaji DPR segitu gede nggak sih? Dan fun fact anggota DPR di sini itu tuh udah nggak ada tunjangan yang lain-lain lagi ya guys ya. Selain dari gajinya, hanya tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan pulsa. Anggota DPR di Belanda itu tuh juga banyak banget loh ya yang masih naik public transportasi dan juga sepeda untuk ke Hampir kantornya sama karena kayak menurut mereka itu anggota jauh DPR lebih yang di efektif Swiss daripada tadi. mereka naik mobil Ini ke nggak kantor ada, karena jauh lebih cepat dan juga jauh lebih efisien. Jadi menurut kalian gaji anggota DPR di Belanda itu gede atau kecil nih guys? It's Dutch Life and it's unfiltered and see you next time. Bye. Tahu gak, gaji DPR Jepang itu jauh banget. Ini dia dibanding yang di rakyat Jepang. biasa. Anggota DPR digaji sekitar 1,29 juta yen per bulan alias 140 juta. Sementara gaji rata-rata orang Jepang cuma sekitar 300.000 yen atau 30 juta per bulan. Hampir 3 kali Artinya lipat. gaji DPR Jepang bisa 4 sampai 5 4 sampai kali lipat lebih besar 5 kali dari lipat pendapatan rata-rata rakyatnya. Kalau di Indonesia perbandingannya berapa kali lipat ya? Yang tahu coba komen. Nah, tolong komen. DPR Indonesia, kalian hebat. Kan nama gue Sam, gue udah tinggal di Denmark kurang lebih setahun. Gue di sini sedikit mau membahas tentang gaji DPR ya. Disclaimer, gue sebelumnya nggak belajar tentang politik atau hukum. Gue hanya membahas ini dengan cara pandang orang biasa aja atau rakyat jelata yang katanya DPR di Indonesia ya. Jadi guys, di Denmark itu kita punya DPR yang namanya Folketing. Nah, di sini tuh mereka digaji sekitar 137 juta per bulan. Dan yang bikin gua kaget adalah di sini gap antara rakyat jelata yang kata DPR Indonesia, rakyat jelata di sini dan juga DPR itu gapnya nggak terlalu jauh ya. Jadi kalau misalnya DPR di sini dapat 137 juta per bulan, nah rakyat biasanya itu UMR-nya sekitar 70 juta per bulan. Itu sebelum pajak. Dan juga semakin gede gaji kalian di Denmark, itu pajaknya makin gede guys. Kalau misalnya mungkin kalian dapat penghasilan 100 juta atau 150 juta, kurang lebih pajaknya bisa 55%. Tapi di sini gua rela ya bayar pajak sebesar itu karena memang gua ngerasain sih fasilitas di sini bagus-bagus. Ya kayak kesehatan gratis, melahirkan gratis. Terus di sini ada subsidi rumah, terus juga di sini kuliah gratis, sekolah gratis. Bahkan kalian kalau misalnya mau kuliah, kalian tetap digaji juga sebesar 16 juta per bulan. Nah, sedangkan ya di Konoha atau di Indonesia itu digaji DPR itu sekitar 100 juta. Sedangkan rakyatnya masih ada yang gajinya Di bawah 2 UMR. juta, 3 juta, UMR-nya masih di bawah 5 juta. Itu gapnya udah gede banget dan kesenjangan sosialnya tuh udah parah banget di Indonesia. Sedangkan di Denmark kesenjangan sosialnya itu nggak terlalu parah. Orang dengan title rakyat jelata yang kata DPR RI, mereka masih bisa pakai barang branded, ngerasain gimana liburan ke luar negeri, ke misalnya Spanyol, Itali, Swiss. Mereka rakyat biasa tuh masih bisa ngerasain hal-hal yang mewah-mewah juga gitu karena gajinya itu Nggak beda-beda jauh. nggak beda jauh sama yang ada di atas atau di parlemen. Sedangkan di Indonesia guys, udah pajak kita banyak, kita harus bayar royalti musik lah, terus kalau belanja barang kita bayar pajak, segala macam kita dipajakin. Sedangkan Sementara yang pendapatan orang-orang kita yang di hidup bawah atas, rata-rata. mereka tuh santai-santai, joget-joget ya, masih bisa makan seafood di pinggir pantai ya kan, kayak Tapi bang, jangan bandingin Indonesia sama Denmark bang. Denmark kan cuma 5 juta penduduk, sedangkan di Indonesia ada 200 juta penduduk. Nah itu selalu jadi alasan untuk kita nggak bisa buat konten kayak gini. Kita nggak ngebanding-bandingin, cuman masalahnya adalah di sini cuma 5 juta penduduk, tapi orang-orangnya bisa sejahtera dan juga orang-orangnya bisa berfungsi secara sosial dan politik dengan baik. Sedangkan di sana ada 280 juta penduduk, orang-orangnya pada bayar pajak, tapi kok tetap Itu. masih ada jalan yang rusak, Pada bayar pajak kita. masih ada sekolah Seharusnya yang lebih nggak ada bahagia lampu, dibanding kayak ada MBG yang di situ ada semangkanya dipotong dengan setipis tisu. Ya tapi gitulah, maksudnya itu sedikit pembelajaran aja dan sedikit informasi aja bahwa di sini di Denmark kalau kalian gaji semakin besar, kalian pajaknya juga semakin besar. Sedangkan di Indonesia ya kalian gaji gede asal nyumput di ketek pemerintah ya kalian nggak usah dipajakin terlalu besar atau bahkan nggak ada pajaknya sama sekali gitu. Maksudnya semoga Indonesia cepat pulih dan gue sangat khawatir dengan masa depan Indonesia karena dan gue juga masih warga negara Indonesia. Nah guys, itulah videonya guys, berbagai komentar atau saran pendapat dari netizen atau bule tentang perbedaan
gaji DPR yang ada di Indonesia dengan DPR yang ada di luar sana guys, dari segi fasilitas, gaji, dan lain-lain sebagainya. Nah guys, ikuti terus video menarik dari channel Lingkapuri ini guys. Jangan lupa like, comment, and share guys, biar jangan ketinggalan informasi dan berita-berita menariknya di channel ini guys. Terima kasih guys, dan sampai jumpa.